Baik, selamat malam. Bertemu dengan saya lagi dalam kuliah teknik digital. Untuk hari ini, saya akan membahas tentang gerbang universal. Ya, baik saya berikan materinya dulu supaya bisa dilihat. Ya, ini materinya ya. Tentang gerbang universal. Ya, nanti akan saya jelaskan apa gerbang universal itu, ya, fungsinya buat apa, ya, dan sebagainya. Baik, kita lihat tujuan pembelajaran ini ya. Yang pertama, mahasiswa bisa memahami tentang gerbang universal. Yang kedua, mahasiswa bisa membentuk gerbang lain dengan gerbang universal. Yang ketiga, mahasiswa bisa menuliskan persamaan logika rangkaian yang dibentuk dengan gerbang universal. Ya, baik, kita lanjutkan apa gerbang universal itu. Gerbang universal adalah gerbang logika yang bisa dipakai untuk membentuk 6 gerbang logika yang lain. Ya, jadi hanya ada 2 macam gerbang universal, yaitu gerbang NOR dan gerbang NAND. Ya, jadi nanti maksudnya demikian ya. Gerbang NOR atau gerbang NAND ini bisa untuk membentuk yang 6 yang lain. Seperti kita ketahui bahwa jumlah gerbang yang dipakai atau yang ada itu ada 7 gerbang ya. Nanti ya, saudara Aryo sudah mau gabung. Nah, ini sedang koneksi nih. Kita tunggu sebentar ya. Nanti tidak usah ulang-ulang lagi. Halo? Saudara Aryo Widodo, bisa dengar suara saya? Bisa, Oke, selamat malam. Selamat bergabung. Sementara mic-nya dimatikan dulu ya. Ya, oke. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi gerbang universal ada gerbang logika yang bisa dipakai untuk membentuk 6 gerbang logika yang lain. Hanya ada 2 macam gerbang universal, yaitu NOR dan NAND. Maksudnya apa ini? Jadi gerbang NOR itu nanti bisa dipakai untuk membentuk gerbang AND, gerbang OR, gerbang inverter, gerbang OR, gerbang NAND, kemudian gerbang eksklusif OR, eksklusif NOR, seperti itu ya. Jadi kita hanya menggunakan satu gerbang tapi bisa membentuk fungsi yang lain. Maksudnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini gerbang universal NAND ya. Jadi kalau NAND ini, gerbang NAND ini inputnya digabung, ini berfungsi sebagai inverter. Kayak gini fungsinya. Nah, ini persamaan logikanya bisa ditulis seperti ini. Inputnya 2, namanya A ya, di sini A, di sini A berarti. X sama dengan A, NA di input ya. Kalau di input jadi apa? Kalau teorema De Morgan jadinya A double input or kalau aljabar Boolean ini nanti A, NA itu karena double dianggap 1 ya. Jadi hasilnya A input ya, A input seperti ini. Jadi kalau A-nya 0, sini 1, ini 1, ini 0 gitu ya. Sekarang kalau kita bentuk gerbang N dengan gerbang NAND, ya mudah aja ini. Ini gerbang NAND, ini untuk menetralkan lingkaran ini adalah inverter ya, kasih satu inverter. Ini adalah ini ya, berarti seperti dikasih sini. Maka jadinya ini. Jadi untuk membentuk gerbang N dengan gerbang N membutuhkan 2 gerbang. Oke, kita lanjutkan. Nah sekarang gerbang OR. Gerbang OR bisa juga dibentuk dengan gerbang NAND ini ya. Jadi ini inverter. Jadi A, ini A input, ini B input. Kemudian di sini persamaan logikanya di-N-kan dulu baru di-input panjang ya. A input, N, B input, terus di-input panjang. Jadi ini menurut teorema De Morgan jadinya A double input or B double input. Jadi sama dengan A or B. Ya. Jelas ya.
Ini jadi untuk gerbang OR butuh 3 gerbang NAND. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini penjelasannya seperti tadi ya, ini hanya menjelaskan lagi. Sama tadi. Jadi ini 3 bisa untuk gerbang OR. Oke, selanjutnya gerbang universal NOR. Nah, ini juga sama. Kalau NOR ini kita hubungkan inputnya, maka ini berfungsi sebagai gerbang inverter. Ya, jadi untuk buat inverter butuh satu gerbang NOR gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau membentuk gerbang OR ya, gerbang NOR kita invert. Ya. Jadi ini kan NOR, A OR B invert ya. Kalau di OR kan di invert jadi ini double invert ya. Double invert jadinya netral seperti invertnya hilang. A OR B. Kemudian kalau buat gerbang N, nah ini butuh 3 gerbang NOR ya. Ini inverter, kemudian ini juga ini NOR. Jadi ini A di invert jadi A invert, B jadi B invert. Ini sama dengan ini ya. Kemudian di OR kan. A invert, OR B invert, nah kemudian di invert panjang. Ini kalau menurut teorema De Morgan jadinya A double invert, N B double invertnya. Double invert itu jadi netral. Ya, bisa dipahami saya kira. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini sama tadi ya. Kalau gerbang N butuh tiga apa namanya? Untuk bentuk gerbang N ini butuh 3 gerbang NOR. Ya, tadi kalau gerbang OR butuh 3 gerbang NAND gitu kan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Gerbang OR dari gerbang NOR. Ya, ini gerbang OR tinggal di input saja. Sudah jadi ya. Nah, ini jadi ini. Ini kalau dikasih inverter, ini kan inverter ini, inputnya digandeng ya. Jadi kalau digital tuh inputnya boleh digandeng, tapi outputnya tidak boleh digandeng. Kalau outputnya digandeng, rusak IC-nya. Ya, inputnya boleh digandeng. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, ini tugas untuk Proteus ya. Tadi kan sudah dibuat gerbang yang ini ya, ini gerbang NOR. Tadi sudah dibuat gerbang apa namanya, inverter, gerbang OR, gerbang N. Nah, sekarang tugasmu membuat ini. Nah, nanti kita lihat ya, ini ada contohnya, jangan khawatir. Tugas kedua, buatlah gerbang NAND, XOR dan XNOR dengan gerbang NOR. Nanti ada contohnya ya, jangan kita bisa belajar dari situ. Nah, ini nanti perlu pemikiran agak jauh ya. Gambarkan rangkaian logika bersamaan X sama dengan A, NC, OR B, C invert nih ya. Ini digambar dulu pakai gerbang ini. Ya, setelah itu tadi gambar, terus nanti disubstitusi ini. Ini gerbang N ini ya, ini gerbang N, ini gerbang NOR. OR ya, ini OR, ini NOT. Nah, nanti ini diganti dengan tadi kombinasi gerbang universal tadi. Bila rangkaian digambar dengan gerbang NAND, berapakah IC 740 yang digunakan? Ya, ini pertanyaannya seperti ini. Untuk IC 740 ini isinya 4 gerbang. Maksud ya, jadi fungsi ini suruh gambar semuanya diganti dengan gerbang NAND ini. Tidak ada gerbang lain kecuali gerbang NAND. Jadi ini kan ada N ini. N tadi disubstitusi tadi. Gerbang NAND dari N itu cuma menggunakan 2 ya. Kemudian OR. OR dari NAND tadi menggunakan 3 gitu ya maksudnya. Ini gunakan juga 2 gitu. Inverternya tadi menggunakan 1. Jadi di sini gunanya ini N-nya 2, OR-nya 3, N lagi 2, berarti berapa itu? 7 ya. 7 tambah 1, berarti 8. 8 gerbang, berarti pakai 2 IC nanti. Ya, nanti coba pelan-pelan nanti kalau masih belum jelas nanti tanyakan. Saya selesaikan dulu ya materinya supaya
Nah, ini gerbang XOR contoh ya. Itu dan tugasnya ada. Gerbang XOR dari gerbang N ya. Kembali lagi sini. Ini ya, gerbang NAND untuk membuat gerbang XOR ini. Bisa kasih contoh membuat ini dan ini ya. Oke. Nah, ini rangkaiannya seperti ini. Gerbang apa namanya? Ini adalah gerbang XOR ya, XOR. Jadi XOR itu kalau inputnya berbeda, berlawanan ya. Sini low, sini high-nya nyala. Kalau ini dibalik, sini high, sini low, nyala juga. Tapi kalau sini satu-satu, high semua, mati. Kalau low semua juga mati. Nah ini membentuk gerbang apa namanya? XOR menggunakan gerbang apa namanya? Gerbang NAND ya. Terus kalau bentuk gerbang XNOR bagaimana? Ya, ini tambahkan inverter sini satu. Ya, ini adalah gerbang XOR ya. Kalau mau gerbang XNOR dan dari gerbang NAND ya, ini contohnya. Nah, ini ditambah satu inverter gini. Ini sudah dijadiin gerbang apa namanya? Gerbang XNOR. Gerbang XNOR itu kalau inputnya sama, dia menyala. Kalau inputnya berbeda nih ya, dia mati. Kebalikan dari XOR. Jadi kalau ini 00 misalnya nyala ya. Tapi kalau ini 10 mati nanti. Ini dibalik 01 juga mati. Kalau 11 ya, high semua dia akan nyala. Ya. Nah, nanti dilihat itu apa namanya? Rangkaiannya seperti ini ya. Kita bisa coba langsung dengan Proteus. Jadi tugas nanti ya dalam praktikum nanti adalah itu membangun gerbang-gerbang lain dengan ini ya dicoba. Jadi ini ya terlalu susah ini. Mudah. Nanti kalau kita pakai XOR ya, ini pakai NOR ya, gerbang NOR ya ini diganti NOR saja. Tentunya nanti fungsinya sini berbeda. Ya kalau tadi kan 4, sekarang 5 ini jadinya XNOR ya. Kalau ini hanya 4 saja kan tadi jadinya apa? XOR. Nih ya, ini 4 jadinya XOR. Ya, kalau 5 jadinya apa? XNOR ya. Ini tadi 5. Ya, ini XNOR ya, XNOR 5. Sudah paham ya saya kira? Itu untuk percobaannya ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Karena ini cuma 2 orang, silakan kalau mau tanya. Apa yang mau ditanyakan bisa dipahami enggak? Silakan. Oke, Muhammad Arif silakan. Ada yang mau tanya? Sudah cukup jelas. Kalau inputnya itu enggak harus 5 volt ya, Pak? Oh, ini ya kalau TTL ya, itu harus 5 volt. Tapi kalau ini kan tadi gerbangnya kan pakai 7400. Kalau SITTL itu tegangannya harus 5 volt. Cirinya SITTL itu depannya ada 7400 seperti tadi ya. Coba saya lihat. Nah ini. Kalau depannya 74 ini ya, ini harus tegangannya harus 5 volt. Nanti di sini harus 5 volt waktu kita. Paham ya Mas ya? Kalau pakainya misalnya 40 XX gitu ya, itu tegangannya boleh sampai 15 volt Mas. Ya, dari 5 volt sampai 14 volt bisa. Jadi untuk digital sebaiknya kita pakai tegangan 5 volt saja ya. Baik untuk IC TTL maupun IC CMOS kita pakai tegangan 5 volt. Jelas ya Mas ya? Iya, Pak. Ada lagi Mario? Mario, ada mau tanyakan? Saya kira ini tidak terlalu sulit ya. Nanti silakan. Terus sekarang saya mau menjelaskan itu praktikum yang kemarin ya. Dan sebetulnya hari Jumat itu kan minggu lalu kan libur ya. Jadi saya tidak sempat memberikan penjelasan untuk materi praktikum kedua ya. Nah ini saya sampaikan di sini sekalian, mumpung masih ada waktunya. Ya, saya akan menjelaskan pedoman praktikum kedua.
Bentar ya, saya sharingkan dulu. Teman praktikum kedua. Namanya. Oh, di sini. Ini teorinya. Bentar. Yang ini. Ya, teman praktikum kedua ya ini ya. Bisa dilihat ya Mas ya? Kelihatan ya? Halo? Mbak. Ya. Jadi yang ini pertemuan kedua, ini kita mencoba gerbang-gerbang ini ya. Ini perhatikan ya, di sini yang diukur ini tegangan input, di sini tegangan output IC ini. Ya. Jadi, nggak kelihatan? Oh, bentar ya. Belum kelihatan ya? Iya, Pak. Oke. Kelihatan Pak Rusto ini, Pak. Oh, sebentar. Iya, Mas, bentar, Mas. Oke. Nih, ya sekarang. Bisa dilihat sekarang? Bisa ya? Oke ya. Jadi ini percobaan kedua ya, Mas. Praktikum kedua, judulnya logic gate atau gerbang logika. Ini kita mencobanya pakai IC. Ini 7400 inverternya ya. Ini dikasih tegangan 5 volt dan ground ya untuk high sama low. Kemudian ini diukur tegangan input dan output ya. Jadi kalau sini high seperti ini berapa? Ini tentunya di sini pasti 5 volt. Nah, outputnya berapa di sini? Outputnya mungkin 0 ya, atau mendekati 0 volt. Nah, nanti tinggal tulis saja di sini. Sakral 5 volt, output LED berarti mati. Ya, tegangan outputnya dibaca di meternya itu ya. Kemudian kalau 0 volt, di sini nyala. Nyala, tegangan outputnya, kalau nyala tegangan outputnya mestinya tinggi ya, mungkin di bawah 5, sekitar 4 berapa. Terus nanti beri kesimpulan hasil percobaan saudara ini. Nah, caranya menyimpulkannya gini, Mas. Ini kan hasil pengukuran. Ya. Nah, hasil pengukuran kita bandingkan sama teori. Ya. Nah, teorinya mana? Teorinya ini. Nah, ini teorinya. Nah, ini gerbang teorinya kan ini. Jika A0, ini 1. Ya. Jika A-nya 1, ini 0. Tapi di dalam praktek tadi kalau ini 5 volt, ini 0 volt. Ya, ini 0 volt, ini 5 volt. Ini 5 volt, ini 0 volt. Jadi nanti Anda dalam kesimpulan itu, hasilnya nanti di tabel teorinya dicantumkan di sampingnya atau di bawahnya sini. Diberi kesimpulan hasil percobaan sama dengan teori. Nah, kesimpulannya seperti itu. Jadi yang dipraktekkan harus sama dengan teori. Kalau tidak sama, kenapa? Itu dicari. Ya, harusnya seperti itu. Paham ya, Mas ya? Sekarang saya lanjutkan. Ini juga sama, ini gerbangnya sekarang gerbang apa? N ya, 7408 ya isinya. Nah, ini sama. Kalau ini ada 2 saklar, berarti kombinasinya ada 4 ya. Low, 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 high, high, low, dan high, high gitu ya. High itu artinya dapat 5 volt. Ya kalau low dapatnya ground sini. Ini seperti ini toh. Ini high, maka ini N, kalau satu-satu dia nyala. Nah, nanti sama. Coba-cobanya diisi seperti ini. 00 berarti apa? Lightnya apa? Mati kan? 0,5 volt. Oh ya, ini saklarnya nanti tolong disesuaikan ya, Mas. Di sini kan pakai, misalnya pakai SW3, SW4 ya. Atau kamu pakai SW1, SW2 ya, ini namanya disesuaikan. Ini saklar atau saklar B atau sesuai gambarnya itu aja. Jadi kalau 00 mestinya apa? Mati. Kalau ini gerbang N ya. 0,5 volt juga mati. 5 volt 00 mati. 5 volt 5 volt ya ini. Bukan 5B tapi 5 volt. Artinya sini apa? Nyala. Ya, tegangannya diukur di outputnya sini. Baca ini. Nah, ini hasilnya nanti diisi, terus nanti dibandingkan dengan teori. Teorinya mana? Nah, teori gerbang N ini. Nah, ini. Tabel kebenarannya 0, 0, 0. 01, 0 ya. 1, 0, 0, 1, 1, 1.
Tadi hasil percobaannya kan kalau 0 volt 0 volt ini 0 mati, ya. 0 volt 5 volt mati, 5 volt 0 volt mati, 5 volt 5 volt hidup. Nah, nanti dari praktikum sini disimpulkan, dikasih tabel teorinya di bawahnya ada tabel perbandingan teori, disimpulkan bahwa hasil percobaan sama dengan teori. Kesimpulannya hanya seperti itu. Kita membuktikan bahwa hasil percobaan kita itu sama dengan teori gitu. Jelas ya. Yang lainnya juga sama seperti itu. Jadi kesimpulannya selalu hasil dari dua tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hasil percobaan sama dengan teori. Ya. Ini juga sama, ini gerbang ini dicoba semua ya. Nah, ini gerbang NOR. Sama semua, caranya sama. Nah, ini sekarang. Ini kalau kita nanti coba ini dituliskan persamaan logikanya ya. Ada ini dinamai A, ini B gitu aja ya. Ini A, berarti ini A invert ya. Ini B, ini jadi di sini B, A invert dan B. Ini A invert dan B, sini A invert dan B kan. Ini juga sama, ini A, B-nya di invert di sini. Jadi sini A, B invert. Ya, A, B invert or A invert dan B. Ini nggak bisa masuk ya, oleh Asmi ini siapa ya? Paham ya? Nah ini nanti, ini adalah, persamaan di sini adalah Y sama dengan A invert NB or A B invert. Itu adalah apa? Itu fungsi XOR. Fungsi XOR. Oleh Asmi ini kelas apa ya? Kelas mana ya? Oh, tidak ada di apa kelas itu? SKS 19.2, Pak. Oh, tapi gue ora tahu nganu ya. Nggak aktif loh kamu. Jadi diperhatikan loh Mas absensinya ya. Absensinya sangat penting nih di online ini. Oke, sekarang ini ya, nanti di 00 harusnya kalau ini XOR, kalau 0 sama di sini mati, kalau berbeda ini hidup nanti. Ya, ini 5B-nya 5 volt ya, ini salah. Dikoreksi nanti. 5 volt, di sini akan mati. Kalau XOR itu kalau inputnya beda, hidup. Kalau inputnya sama, mati. Gitu. Ya, ini disesuaikan saklarnya juga. SW1, SW2, atau A, dan ini B, gitu misalnya. Boleh, silakan. Jangan lupa diukur tekanan outputnya setiap kali percobaan. Nah, ini gerbang XOR yang IC ya. Tadi kalau ini kan gerbang XOR dirangkai dengan gerbang lain. Ini gerbang XOR tapi IC ya. Oh, ini XNOR ya. XNOR gate. Nih, di sini ada lingkarannya itu ya. Itu XNOR. Sama, nanti percobaannya sama. Terus Anda tinggal bandingkan dengan tabel kebenaran teori. Pada rangkaian kombinasi gate persamaan dari fungsi XOR dan XNOR. Oh, jadi maksudnya ini persamaan logikanya yang ini suruh buat tadi yang ini. Ya, ini dibuat persamaan yang di sini A, ini B ya, ini A invert. Ini kan tidak ada, dan di sini B, ini B invert. Dituliskan sini outputnya Y sama dengan A invert B or A B invert seperti itu ya. Oke, jadi ini yang terakhir itu tugasnya seperti itu. Nah, ini kesimpulannya itu dibuat masing-masing masing-masing percobaan saja ya. Jadi ini terakhir nggak usah, ini yang ini sudah terjawab nih. Modulan nggak usah. Itu kira-kira untuk percobaan 2. Mungkin ada yang mau ditanyakan enggak, Mas? Silakan. Nanti dikumpulkan besok ya, kalau bisa ya sebelum kuliah itu. Kemarin tadi saya WA sampai jam berapa tuh? Jam 4 sore kalau enggak salah ya. Karena besok kuliahnya kan jam sore ya. Monggo silakan kalau mau ditanyakan. Ini juga tidak terlalu sulit ya. Pokoknya kalau kamu sudah paham Proteusnya, penggunaannya dan sebagainya. Kalau gambar tidak usah seperti ini ya Mas. Ini bagus, nanti diluruskan saja. Kemudian jangan kebalik masang LED-nya ya.
Di kelas lain itu ada yang kebalik masang LED-nya sehingga tidak menyala. Gitu. Ya, saya kira itu apa yang perlu saya sampaikan. Nanti untuk 3 yaitu tentang gerbang universal bisa saya sampaikan besok. Ada kuliah praktikum ya. Mungkin dari sini ada mau tanyakan dulu enggak? Silakan. Masih ada waktu ini, cukup waktu. Untuk tugas 2 ya, dikumpulkan besok sore maksimal jam 4. Supaya saya bisa kasih komen nanti kalau ada yang kurang pas. Ya silakan Muhammad Arif. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Saudara Mario Widodo. Niko Tapandai, cuma digeletak kayak itu lagi. Halo, Mario. Ya, Pak. Ya. Kita bisa memahami ya? Ya, udah, Pak. Ya. Ulil Asmi ini tidak tahu ini. Halo, Ulil. Ulil. Nggak bisa dengar suaranya. Ini mudah, intinya gini ya Mas, semua kita tahu ya. Pokoknya kamu tuh harus presensi ya, presensi. Nanti presensinya nanti di YouTube setengah jam lagi ya. Kalau ini selesai nanti saya kasih link YouTube-nya ya. Nanti Anda buka link YouTube-nya itu, dilihat lagi. Nah, waktu Anda membuka itu nanti dikasih komen. Komennya ya jangan hadir saja, maksudnya hadir sudah paham yang dijelaskan atau belum paham misalnya seperti itu. Ya, beri komen yang baik lah. Kemudian ada itu like sama tidak itu pilih like misalnya. Terus kalau belum subscribe ya di subscribe ya. Supaya nanti ada ini. Ini karena ini di YouTube nanti bisa dilihat semua orang. Ya, kalau sudah saya publish di YouTube itu nanti semua orang bisa lihat. Bisa download lagi dari situ dan sebagainya ya. Silakan. Muhammad Arif, ada lagi yang mau tanyakan? Ampun, Mak. Ampun. Tanya deh. Mario Widodo sudah jelas ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi laporan harus dikumpulkan tepat waktu ya. Laporan kalau masuk sudah saya kasih nilai, saya hargai. Nanti kalau apa yang dilaporkan betul ya tambah nilainya. Ya laporan itu bisa mencapai nilai 90. Kalau baru nyerahin saja, itu mungkin sekitar 70 lah. Kalau nyerahkan telat ya saya potong 10 poin. Paham ya? Jadi kalau kamu sudah menyerahkan laporan itu sudah dapat 70 poin tuh. Nah, supaya dapat 90 ya nanti dicek hasilnya. Kalau betul semua ya saya kasih 90. Ya. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan, tadi mulai jam berapa ya? Ini masih ada waktu. Oke. Terus ke ini yang gerbang universal tadi ya coba. Saya ya tugasnya ini bisa dipahami enggak nih sekarang? Saya tanya lagi nih. Ini ya saya jelaskan ya. Anda menyusun ini, fungsi ini X sama dengan ANC, OR, B, C input ini, disusun dengan gerbang-gerbang ini loh. Ini gerbang N, gerbang OR, dan gerbang NOT. Karena ini A, N, B, N, C ya. Ini OR, ini B, N, C. Ini gerbang input. Kalau sudah, nanti gerbang N-nya diganti. Tadi untuk gerbang N itu membutuhkan, ini kan pakai gerbang NAND ya. Berarti gerbang N itu, NAND di input itu jadi N, jadi butuh 2 gerbang. OR itu, tadi butuh berapa gerbang OR itu? Ya, kita lihat sebentar ya. Kita lihat lagi yang OR. OR dari gerbang NAND ya. Ya. Nah ini.
Ini kan butuh 3 nih berarti. Ya, toh? 3, kalau OR 3. Kalau inverter kan cuma 1 ya. Nah, ini butuh. Inverter kan butuh 1, kalau N butuh 2, ya gerbang NAND. Kalau OR butuh 3. Ya, jadi kalau kita lihat tadi tugasnya dikumpulkan ya, mungkin pas hari Kamis ya. Yang ini loh tugas ini. Dan ini. Ya, jadi apa namanya? Ini saya ulang lagi ya. Ini kan N ini. Berarti butuh 2 gerbang NAND. OR butuh 3 gerbang apa? Gerbang NAND. Ini BNC ini. Ini juga butuh 2 gerbang N. Kemudian invert C ini itu butuh 1. Jadi total 2, 3, 2. Berapa tuh? 2, 3, 2. 7 ya. 7 tambah 1. 8. Nah, nanti gerbangnya pakai 7400. Satu IC isinya 4. Ya. Nah, ini kan ditanyakan berapakah jumlah IC yang digunakan. Jadi yang dihitung gerbangnya, kalau gerbangnya ada 8, berarti menggunakan 2 IC. Gitu. Paham ya? Oke. Oke, saya kira sudah. Sudah mau ditanyakan lagi enggak? Ya, nanti jangan lupa ya, setengah jam lagi absen disiakat, buka YouTube-nya, kemudian kasih komentar. Komentarnya agak panjang sedikit ya, jangan cuma hadir gitu ya, supaya bisa dibaca oleh orang lain. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk pertemuan malam ini. Saya ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas kembali. Oke, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini waktunya juga sudah mau habis. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Selamat bertemu kembali besok sore ya, besok sore berarti mulainya jam Mas ya. 17.15 saja ya. Supaya enggak sampai maghrib nanti. Jam 17.15. Kita mulai untuk kuliah besok sore. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.